ada anjuran ketika kita nguruk kuburan ini Bapak Ibu, tinggi tanah di atas kuburan itu tidak lebih dari 1 jengkal. Kemudian setelah selesai kita dipulihkan untuk memberi tanda bahwa ini adalah kuburan ya. Jadi sebatas tanda. Kalau Nabi SAW dulu diceritakan beliau kemudian mengambil batu untuk ditaruh di bagian kepala untuk menandakan bahwa ini ada kuburan di sini. Dan tidak ditulisi pakai tulisan nama. Kemudian nanti misalnya terus dikasih bunga ya, apa namanya, ditabur bunga dan seterusnya, bahkan diruncir-runcir nanti sampai sini ya, dihias-hias ya. Kadang dikasih kendi, dikasih payung. Terus nah, ternyata ini tidak ada ya. Dibeli ayam juga nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kurang lebih ya proses untuk menguburkan jenazah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, hakikatnya juga tidak ada talqin ya, tidak ada talqin setelah mayit dikuburkan. Termasuk juga tidak ada adzan, tidak diadzani, tidak diiqomati, tidak ya. Dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW diceritakan ketika selesai menguburkan jenazah sahabat ini, kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mendoakan jenazah, memintakan ketetapan hati untuk si mayit ini supaya bisa menjawab fitnah dan pertanyaan di alam kubur. Apakah ada dasar bahwa untuk mengiringi jenazah sampai kuburan itu dibawakan satu tempat yang isinya beras kuning sama uang recehan biasanya ya? Apakah ada dasarnya? Yang jelas kalau kita lihat di dalam hadis-hadis tentang penyelenggaraan jenazah tadi, pada dasarnya tidak ada anjuran ya. Tidak ada perintah kalau kemudian kita menguburkan jenazah harus diiringi pakai beras merah tadi atau beras kuning sama uang tadi. Terus biasanya sambil disepuyurkan gitu ya. Ini pada dasarnya tidak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa ketika melakukan itu nanti kalau mayatnya pulang nggak kesasar, ini juga tidak ada ketentuan seperti itu. Karena pada dasarnya kalau orang sudah meninggal ya sudah lepas alamnya dengan alam kita di dunia ini kan, sudah alam gaib, sudah ada alam roh sendiri. Nggak mungkin kemudian nanti bisa pulang ya. Sehingga misalnya nanti diyakini kalau malam Jumat apa gitu ya, terus katanya mau pulang sehingga disiapkan makanan tertentu yang dulu disukai. Tentu ini tidak ada ketentuannya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, ini insya Allah nanti detail kita akan bahas ketika kita ziarah kubur ya. Bab tentang ziarah kubur itu ada di antara anjuran atau ketika kita masuk kuburan itu ada anjuran untuk melepas sandal, melepas sepatu. Jadi kita masuk kuburan itu dalam kondisi nggak pakai alas kaki. Nanti ada dasarnya, ada sebuah riwayat hadis yang menceritakan pada saat Nabi masuk ke kuburan, tiba-tiba Nabi melihat ada seorang sahabat yang juga masuk ke kuburan dalam kondisi pakai 2 sandalnya. Kemudian Nabi di posisi kejauhan itu Nabi melihat dan sahabat tadi pakai sandal. Nabi berkata, "Wahai orang yang pakai sandal, lepaskanlah sandalmu." Nabi berteriak, kurang lebih seperti itu. Okay? Nabi berkata dengan suara yang keras, kemudian orang tadi mendengar. Nah, orang tadi ketika mendengar itu kemudian melihat ternyata yang menyampaikan ini Nabi. Maka orang tadi langsung melepas sandalnya, melempar sandalnya, karena yang memerintahkan Nabi. Gitu. Maka ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa kalau kita masuk kuburan, entah itu nanti untuk menguburkan jenazah atau untuk ziarah kubur ya, maka ada anjuran untuk melepas sandal, melepas sepatu gitu ya. Nah, dengan kondisi memungkinkan bagi kita untuk masuk itu tidak pakai sandal. Artinya kuburan itu bersih, makamnya tidak ada duri, tidak ada pecahan beling dan seterusnya ya. Maka ini dianjurkan ya. Tapi kalau misalnya makamnya misalnya rumbuh ya, banyak bahaya-bahaya. Kalau kita masuk nanti jadi bahaya, bahkan kita kena duri dan seterusnya dan nanti jadi madharat, tentu ini sudah sifatnya darurat gitu ya. Maka boleh pakai sandal.
Tapi secara hukum asalnya kalau kita masuk kuburan itu harus melepas sandal. Itu sebabnya kenapa kok dibersihkan dan sebagainya, supaya ketika kita masuk kuburan itu memungkinkan kita untuk melepas sandal. Nah, mungkin ini juga tidak umum ya di masyarakat kita ya. Padahal ini ada perintahnya dari Nabi SAW.